Gloria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosef Pehan Betan, Distrik Keuskupan Larantuka, di Senyum Pagi THS THM, edisi Jumat Agung 2 April 2021, pada peringatan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat Agung ditetapkan oleh Paus Paulus II Santo sebagai hari pembukaan novena kerahiman ilahi. Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan mengulas drama penyaliban Yesus dengan judul Kisah Umat Beriman dalam cerminan kisah sengsara Yesus Tuhan, yang diangkat dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih, bacaan suci ini menggambarkan drama penyaliban Yesus. Kisah sengsara Yesus adalah sebuah drama besar dalam sejarah umat manusia. Cerita agung ini masih tetap dibaca, dirayakan, didramatisasi selama 2000 tahun ini, karena di dalamnya umat beriman membaca dan menafsir riwayat hidup mereka sendiri. Drama penyaliban bergerak antara dua tokoh ekstrem, Yudas yang berkhianat dan Yesus yang mencintai sampai wafat di kayu salib. Semua tokoh lain memainkan peran mereka di antara dua kutub ekstrem ini. Mari kita lihat satu persatu. Pilatus, hakim yang tak adil. Sampai 3 kali Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan padanya yang berpadanan dengan hukuman mati." Tetapi karena politik, Pilatus akhirnya menjatuhkan hukum mati atas Yesus. Lalu ia membasuh tangannya di depan umum dan mengatakan, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Lebih dari itu, Pilatus melepaskan Barabas, seorang penyamun. Sampai hari ini, kita masih tetap melihat wajah Pilatus. Tokoh berikut Herodes, raja yang kejam. Herodes sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan dari catatan sejarah diketahui bahwa dia membunuh semua anak laki-laki karena takut bahwa mereka akan merebut takhta kerajaan. Dan kini dia tertawa di depan wajah Yesus yang berlumuran darah. Herodes adalah tipe pemimpin yang tega membabat siapa saja yang menghalangi ambisi politiknya. Para serdadu. Sejak dahulu sampai sekarang, para serdadu dididik dengan disiplin untuk melaksanakan perintah. Kalau ditanya mengapa mereka menganiaya atau menembak orang, mereka akan menjawab, "Kami hanya menjalankan perintah." Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kematian Yesus? Kalau Pilatus mencuci tangan, Herodes penguasa yang haus darah, dan tentara hanya menjalankan perintah, nampaknya Yesus telah mati sia-sia. Tokoh keempat, Anas dan Kaifas, Imam Agung.
Di sini kita melihat dengan sedih tokoh pemimpin agama yang berkolusi dengan kekuasaan politik dan menyalahgunakan tugas rohaninya untuk kepentingan diri dan ambisi politiknya. Tokoh kelima, murid-murid Yesus. Di manakah mereka? Yudas telah berkhianat. Petrus menyangkal Tuhan dan gurunya, sedang yang lain melarikan diri. Inikah orang-orang pilihan Yesus untuk meneruskan karya perutusannya? Inikah murid militansinya Yesus? Untung sekali dalam Injil Yohanes dikisahkan bahwa ada satu murid terkasih yang menyertai Bunda Maria sampai ke kaki salib. Tetapi sesudah kebangkitan, Kristus akan mengumpulkan kembali mereka yang tercerai-berai dan membaharui mereka dengan Roh Kudus. Dengan ini menjadi nyata, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang yang dipanggilnya. Tuhan tidak memanggil orang kudus, tetapi Tuhan menguduskan orang yang dipanggilnya. Orang banyak adalah massa anonim yang gampang sekali dipengaruhi dan dihasut menurut arus politik tertentu. Liturgi Minggu Palem menunjukkan dengan jelas sekali situasi yang sungguh dramatis. Kita kenangkan bagaimana orang banyak menerima Yesus di Yerusalem dengan daun palem dan ranting zaitun sambil meneriakkan, Hosana Putra Daud, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi dalam Injil Minggu Palem, kita langsung membaca kisah sengsara Yesus, di mana orang banyak berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Itulah perubahan yang luar biasa dramatis. Tokoh ketujuh, penolong yang tak terduga, Simon dari Kirene dan Veronika. Dalam kesulitan paling hebat, ketika orang-orang terdekat melarikan diri, bantuan datang dari orang yang tak terduga. Simon dari Kirene yang baru pulang dari ladangnya dipaksa memanggul salib Yesus. Paksaan awal yang dirasakan Simon dari Kirene kemudian diubah menjadi sumber belas kasih dan rahmat. Menurut tradisi, kedua anaknya Alexander dan Rufus kemudian menjadi uskup. Ada satu perempuan yang tak disebut dalam kitab suci, tapi dikisahkan dalam tradisi sebagai Veronika yang mengusap wajah Yesus, dan ia mendapat hadiah wajah Yesus terlukis pada kain itu. Nama Veronika berasal dari kata verum yang berarti benar dan ikon yang berarti gambar. Maka Veronika berarti gambar yang benar, lukisan sejati. Dengan kata lain, siapapun yang berbuat baik kepada sesama akan mendapat gambaran wajah Yesus yang sejati dalam dirinya. Tokoh berikut, perempuan-perempuan. Dalam kisah sengsara, terdapat dua kelompok perempuan. Yang pertama, wanita-wanita Yerusalem meratapi Yesus. Mereka menangis dan menepuk-nepuk dada melihat orang yang tak bersalah dihukum mati, tetapi sama sekali tak berdaya membantu Yesus. Kelompok kedua adalah beberapa sahabat Yesus yang menyertai Bunda Maria sampai ke kaki salib. Biasanya,
perempuan dianggap makhluk yang lemah. Tetapi dalam krisis kemanusiaan, perempuan seringkali tampil sebagai pembela kehidupan. Bunda Maria tampil sebagai figur utama peristiwa penyaliban. Bunda Maria, wanita perkasa yang tetap tegak di samping Yesus sampai menerima jenazah anak terkasih di pangkuannya. Kepada Bunda Maria, Yesus mempercayakan murid terkasih dan kita semua yang menjadi pengikut Yesus. Ibu, inilah anakmu. Dan Yesus mempercayakan bundanya menjadi bunda kita semua. Itulah ibumu. Dua penjahat tersalib bersama Yesus. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Yang satu bertobat, yang lain tidak. Di sini menjadi nyata kekuatan dan kelemahan kasih Allah. Kepada orang yang tidak mau bertobat, Allah yang Maha Kuasa pun tidak dapat menyelamatkan dia. Sebaliknya, untuk orang yang bertobat, Kristus langsung menjanjikan keselamatan. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Itulah kekuatan kasih Kristus yang menebus kita. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih. Kini kita sampai pada tokoh ekstrem pertama, Yudas Iskariot. Yudas mengkhianati Yesus untuk 30 keping perak. Tetapi sebenarnya, Yudas mempunyai rencana jauh lebih besar. Yudas tahu dan percaya bahwa Yesus itu Al-Masih. Dia bersama para rasul sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Dan dia yakin bahwa Yesus mempunyai kekuasaan ilahi. Dia heran mengapa sampai sekarang Yesus belum menunjukkan kekuasaannya dan menampilkan kerajaan mesianis yang dinantikan itu. Maka Yudas membuat sebuah skenario politik. Dia menyerahkan Yesus ke tangan pemimpin Yahudi dengan imbalan 30 keping perak. Dia yakin bahwa dalam situasi paling kritis, Yesus pasti akan menunjukkan kemahakuasaannya dan dengan itu memproklamirkan kerajaan mesianis. Dalam kerajaan itu, Petrus boleh menjadi Perdana Menteri. Yakobus dan Yohanes boleh duduk di samping kiri kanan Yesus. Tetapi Yudas akan menjadi Menteri Keuangan yang memegang pundi-pundi kerajaan. Maka di Taman Zaitun, ketika rombongan orang Yahudi terkapar di tanah, ketika Yesus bertanya kepada mereka, Yudas masih penuh harap. Ternyata Yesus tidak memamerkan kekuasaannya. Diam-diam Yudas menyaksikan semua peristiwa itu, di mana Yesus mati dengan cara yang paling keji disalib. Skenario politiknya buyar. Yudas membuang 30 keping perak di kenisa dan pergi menggantung diri. Di situ jelas tujuan Yudas jauh lebih besar dari sekedar 30 keping perak. Di sini kita belajar untuk tidak membuat sebuah skenario pribadi dan memaksa Tuhan bertindak menurut rencana kita. Sebaliknya, kehendak Tuhanlah yang utama dan kita harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan itu. Tokoh puncak adalah Yesus. Yesus titik pusat dan puncak dari seluruh kisah sengsara, pewahyuan belas kasih Allah yang tiada berhingga bagi umat manusia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Putra Allah mengambil bagian dalam nasib manusia sampai ke dalam tubir kematian. Tetapi Dia bangkit untuk memberi kita hidup baru dalam Roh-Nya. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita mengalami bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala kejahatan dan dosa kita. Pendekar Kristus dan prajurit Bunda Maria terkasih, dalam drama besar penyaliban Yesus ini, di mana saya berdiri? Apa peran saya di sana? Anda sendirilah sutradara sekaligus pemain dalam drama penyaliban Yesus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Deo gratias.